Selamat sore para smart parents dan sobat pendidik semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Friday Dialogue. Topik kita hari ini adalah melek investasi sejak dini. Dan kita punya guest speaker yang sangat istimewa kali ini. Di sela-sela kesibukan beliau mau meluangkan waktunya untuk menjadi tamu di Friday Dialogue kita. Ya, Pak Edwin Sebayang. Kebetulan Pak Edwin ini adalah teman baik saya, teman lama ya, waktu dulu kita di university. Dan kita sama-sama ikut di pertukaran pelajar ke Jepang di tahun 92. Jadi saya biasanya panggil Pak Edwin ini sebagai Bro Edwin. Oke, kita akan tunggu sebentar lagi dan kita akan sama-sama untuk membahas topik yang tentunya sangat ini ya. Oke. Nah, Edwin ini memang dari dulu suka sekali belajar. Nah, setelah lulus dari S1-nya di Universitas Satya Wacana, dia melanjutkan pendidikannya di University of Exeter, meraih gelar MBA dalam bidang ekonomi dan khususnya di Finance and Banking serta Treasury. Nah, karena memang ahli di dalam bidang keuangan nih, semuanya yang certified license-nya itu tentang keuangan pastinya. Kita tunggu sebentar lagi sehingga Bro Edwin bisa gabung bersama kita semuanya. Kalau saya mengenal Bro Edwin ini sejak dulu memang sangat hati-hati dalam investment ya, dan sesuai dengan jobnya pasti beliau analisisnya sangat tajam sekali. Kemudian waktu saya melihat di TV, kok ternyata beliau juga sering ya muncul di misalnya televisi CNBC atau di TV One dan juga di MNC, dan sekarang jabatan terakhirnya adalah sebagai director di MNC Asset. Ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi Bro Edwin. Halo Bro Edwin. Semoga bisa connect di sini. Oke. Kita dulu sama-sama mengikuti pertukaran pelajar ke Jepang, ada 15 orang dari berbagai major di kampus. Nah, waktu dulu itu saya masih ingat sekali, kita masih pelajar-pelajar yang baru ke luar negeri pertama kali, jadi masih gagap ya dengan kondisi-kondisi di luar negeri. Kita sama-sama belajar di situ, dan sekarang kita akan sharing tentang apa sih investasi, bagaimana sih caranya berinvestasi. Yuk kita calling dulu yuk, sebentar. Sambil menunggu Bro Edwin, pasti dari para smart parent sekalian di sini sudah mengenal yang namanya kata investasi, ya, dan pastinya tidak kenal maka kita nanti akan ngobrol lagi dengan Bro Edwin. Ini terima kasih untuk Ibu Nita yang udah join, Ibu Evi, halo, Pak Handoko, Ibu Devara, dan Pak Edwin udah ikutan juga nih. Bu Saudi, Bu Windy, Bu Perina, halo, Bu Angelica Tamara, Ibu Ning. Oh, ada teman lama juga nih yang sama-sama anggota IS, Hadi. Hai, thank you loh. Kemudian ada Natalia. Halo Natalia. Dan ini ada Henry, oke, and Ibu Lani. Thank you. Kita tunggu sebentar lagi tamu kita. Oke. Bro Edwin, kita tunggu. Kita hubungin dulu. Iya. Kita tunggu sebentar lagi. Semoga di kesibukannya masih inget ya. Nah, ini dia. Aku udah khawatir loh bro. Jangan-jangan kelupaan nih. Enggak, apa namanya, lagi ada sedikit kesulitan gitu loh. Oke. Semua udah bisa teratasi ya. Oke ya. Mantap, udah. Mantap. Ya nih, kita pengen belajar dari ahlinya. Tadi aku udah cerita sedikit tentang gimana kita ketemunya dulu. Kita teman lama, sama-sama ikutan di program IS waktu ke Jepang ya, 92. Ingat pertama kali kita keluar negeri ya. Iya. Dan saya bilang juga, Bro Edwin ini adalah seorang pembelajar, belajar terus. Sampai sekarang pun masih belajar ya. Dengan Iya. dari Satya Wacana kemudian melanjutkan ke
Exeter, kemudian sekarang juga mengambil doctorate ya. Oke. Iya, benar. Oke, kita pengen tahu nih bro, saat ini kan lagi marak-maraknya investasi-investasi ya. Di Iya. saat-saat pandemi seperti ini, banyak yang memikirkan, aduh tadinya kalau kita investasi dari dulu-dulu udah asik ya. Oke, Hmm. ini masih di kantor ya. Sorry banget nih, thank you ya untuk waktunya. Apa sih yang dimaksud investasi itu sebenarnya bro? Iya, jadi investasi itu adalah kita mengagihkan investasi bermacam-macam ya. Bisa apa namanya terkait dengan waktu, terkait dengan uang, terkait dengan pekerjaan segala macam. Tapi kalau saat ini kita bicara tentang investasi, artinya kita mengagihkan lalu atau menyisihkan mungkin pendapatan kita ya yang kita harapkan nantinya itu akan bisa berkembang biak dalam hal pendapatan karena begini kita bekerja ada batasnya, kita bekerja ada umurnya, kita bekerja ada apa namanya ada terkait dengan kesehatan segala macam. Tapi kalau kita investasi ya baik nanti currency, reksadana, saham segala macam, nanti dia tidak mengenal waktu, tidak mengenal apa namanya kesehatan segala macam, dan yang kita harapkan ada nanti ada return yang lebih tinggi untuk kita dapatkan nanti di kemudian hari gitu. Jadi kita menginyisikan, mengagihkan, lalu apa namanya menyiapkan beberapa dana tadi untuk kita tidak pakai, ya kan, sehingga nanti kita harapkan nanti kemudian hari bisa berkembang biak. Nah, lalu juga kita lihat syarat investasi itu harus idle dana gitu loh. Idle money, jadi bukan mengganggu cash flow kita, jangan mengganggu uang rumah tengah kita gitu loh. Ya istilahnya Ya, dari nanti yang kita akan alokasi pakai yang nanti sudah, mungkin kalau ada iya. rainy day atau mungkin ada keperluan di kemudian hari gitu. Nah, kalau kayak gitu, apa sih bedanya antara saving dengan investment? Tadi kan dibilang, Bro Edwin bilang kalau itu adalah idle money yang tidak dipakai, tidak mengganggu cash flow gitu ya. Nah, ini apakah itu bedanya apa antara saving dan investment? Nah, beda saving itu kita hanya Iya. Mhm. Oke, kalau saving taruhnya di bank, iya. Mhm. Aha. Mhm. we got nothing at the end nanti. Tapi kalau investasi itu dia akan lebih tinggi returnnya, akan lebih tinggi tingkat tingkat pengembaliannya ketimbang deposito atau ketimbang tabungan. Nah itu jadi ada dan itu biasanya apa namanya kita bisa mendapatkan hasil lebih ketimbang hanya kita melakukan tabungan seperti itu. Jadi bisa berkembang biak dana kita itu. Mhm. Oke, jadi yang bedanya itu kalau saving returnnya itu lebih aman tapi sedikit gitu ya. Kalau investment resikonya lebih besar tapi returnnya lebih gede gitu ya. Iya, iya. Oke. Nah, kan tadi dibilang ada macam-macam investasi itu ya. Kira-kira yang paling tepat di zaman sekarang ini, di era pandemi ini atau era sekarang ini, apa aja sih investasi yang tepat? Kalau dulu zamannya mama saya, zamannya orang tua kita ya, itu kan pasti nabung di bank atau beli emas batangan gitu ya. Itu yang saya kenal dulu nih. Ceritanya nih, saya pengen tahu lagi apa sih yang lagi ngetren saat ini? Iya, jadi investasi itu dibagi dua, Yus ya. Yang pertama yang apa namanya non tradisional dan tradisional. Kalau tradisional kan biasa zaman dulu kita ada emas, ada kos-kosan, ada kontrakan, ya kan, ada tanah, ya kan. Tapi kalau kita bicara tentang investasi yang tradisional itu butuh waktu. Kayak misalnya kita punya contoh kita beli rumah, kita butuh waktu untuk advertising lagi, nanti masuk ke notaris selama butuh waktu itu panjang, ya kan. Saham atau di obligasi,
Ya, nah itu tergantung lagi nanti pertama itu adalah berapa besaran dana yang kita punya, lalu kedua bagaimana profil resiko kita. Lama Mhm. dan juga besaran dana daripada yang kita akan mau investasikan. Sehingga dengan tahu kita seperti itu, baru nanti kita pilihkan yang apa namanya cocok buat investor tersebut, ya. Tetapi kalau Bu Mhm. Mhm. Bro, internetnya putus-putus ya, Bro. Halo? Halo, Ini yang dari halo. saya atau dari Bro Edwin? Halo, Bro Edwin. Ya. Oke. Dari kita Oke, kedengeran kok. Bro. Tadi mengingat ada 3 hal ya, katanya tentang Oke, tentang resiko, kemudian time frame, kemudian besaran dana gitu ya. Nah, misalnya nih ya, kan kita selalu pasti terima gaji setiap bulan ya. Nah, Ya, bila kita pengen menyisihkan nih, apakah bisa dari mulai nggak besar-besar sih, karena takut ya kalau investasi ya, pertama kali kan deg-degan ya. Kalau ya. misalnya kita spare setiap bulan 100.000, 100.000 itu kira-kira memungkinkan nggak? Kalau memang dari yang kecil dulu Bro? bisa, ya 100.000 Iya. bisa, ya. Eh, Mm-mm. Misalnya kita bicara financial planner yang diharap Mhm. kedengaran suaranya. Putus-putus ya? Putus-putus. Kayaknya internetnya nih apa eh, kadang putus-putus, kadang nggak kedengeran nih, Bro. Oke. Nah, kadang hilang. Oke. Kedengaran nggak? Halo, Jadi yang tadi kedengeran. halo, udah, oke. Kedengeran. Oke. Ya, Nah, tadi kan dibilang bahwa kalau kita ada penghasilan itu harus kita alokasikan dulu sebelum kita gunakan apapun. Berapa persen yes. tadi? 30 ya? Oke. Kalau 30 bisa dari 30% dari 30% dari penghasilan. penghasilan. Ya, Kalau bisa 30% dari penghasilan itu ya, dialokasikan untuk investment gitu ya. ya. Oke. Terus? Mhm. Nah, sehingga dan itu kita lakukan rutin aja per bulan gitu loh, rutin per bulan, ya kan. Jadi nanti dana yang kita investasikan tersebut kan nanti kan bertambah besar. Misalnya sebagai contoh, misalnya kita taruh di money market, reksadana money market, itu katakan bunganya sekitar 5%. 5% aja itu lebih tinggi dari tabungan atau deposito. Deposito asal 3%, ya. Lalu kita ada namanya reksadana pendapatan tetap. Nah itu bunganya itu ya setara dengan bunga sekitar 7%-an. Itu udah 2 kali deposito. Mhm. Mhm.
Oke, jadi kita yang nentuin ya, mau resiko yang seperti apa gitu ya. Oke, jadi mau pengen resikonya yang besar atau yang sedang atau yang biasa-biasa aja gitu ya. Oke, nah tadi reksadana atau reksadana saham ya. Oke, nah kemudian kapan sih kita bisa mulai investasi sejak usia berapa ya? Kalau kita baca bukunya Warren Buffett kan dari umur 11 tahun ya, beliau mulai membeli saham ya. Sebaiknya dari usia berapa nih kalau kita terapkan pada smart parent semua? Ya, oke. Jadi kalau dilihat dari usia sendiri, kapan aja bisa investasi ya, asal ada istilahnya savingnya ya. Kemudian tadi kan ada reksadana. Edwin putus-putus lagi. Halo. Halo. Oke, kita tunggu Bro Edwin dulu koneksinya. Mungkin karena hujan ya. Oke. Jadi para smart parents sekalian, tadi pembicaraan kita adalah bahwa kita sebisa mungkin harus mengalokasikan investasi pada saat kita menerima gaji itu kita alokasikan sekitar 30% katanya, kemudian baru kita alokasikan untuk investasi dan kita lihat investasi yang paling resikonya yang paling bisa terukur itu yang mana, nanti baru kita mulai tentukan investasinya. Kalau dari usia kapan saja itu kita bisa mulai investasi asal kita sudah ajarkan dulu pada anak-anak kita. Investasinya mulai dari hal-hal sederhana, misalnya dari uang saku yang diberikan setiap minggunya berapa, kemudian kita minta si anak untuk mengalokasikan tidak semuanya di-spend untuk jajan, tapi kita gunakan untuk investasi yang mungkin kita simpan dulu di dalam piggy bank ya. Oke, investasi itu adalah pendapatan yang nantinya bisa berkembang biak karena pekerjaan dan kesehatan itu kan ada batasnya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Ini mungkin karena hujan jadi koneksi agak terputus. Yang kita ingin tanyakan lagi ya, kan kadang-kadang kita dengar juga banyak sekali orang-orang yang terlibat dalam pinjam uang dari fintech. Nah, mungkin dengan kita belajar cara investasi, kita bisa terhindar dari meminjam uang dari fintech yang bunganya cukup besar dan kadang-kadang kita jadi kaget sendiri. Wow, mendengar cerita-cerita ternyata di TV kan sering ya ada di mana pinjamnya 1 juta, kemudian ternyata terima uangnya kurang dari itu, tapi ditagihnya terus lebih dari itu. Nah, makanya kita perlu sekali belajar tentang investasi sejak dini. Kita tunggu Bro Edwin ya. Smart Parents boleh share ya pengalaman dan juga pertanyaan-pertanyaan sambil menunggu Bro Edwin untuk join kembali karena tadi koneksinya putus. Silakan ditulis di chat untuk pertanyaannya bila ada yang ingin menanyakan tentang investasi. Oh, ini teman saya nih Pak Bintoro, teman baik saya Ibu Siwi. Halo, ada Adrian di sini, ada Lili Tejo, ada Ibu Rini. Hai. Nah, ini koneksinya udah oke kembali Bro. Oke, hujan ya mungkin. Sudah kedengeran? Halo? Nggak kedengeran suaranya. Iya. Oke, halo? Halo? Semoga kita bisa mendapatkan koneksi yang bagus ini dari Bro Edwin. Oke, boleh disambung lagi, Bro? Oke, silakan disambung kembali. Nah, tadi kan memilih investasinya yang tepat itu yang seperti apa? Oke, silakan, Bro. Memilih investasi yang paling bagus itu yang seperti apa? Ya, jadi tergantung dari risk profile kita, ya, lalu juga tergantung time frame kita, ya, dan besaran dana yang kita punya. Nah,
yang bagus itu adalah kalau memang dia punya return, ya tingkat pengembalian itu minimal itu 2 kali dari deposito minimal. Kalau menurut saya, jadi katakan deposito itu 3%, ya. Jadi minimal kita harus dapatin return itu 6%. Seperti itu kira-kira. Oh, jadi dari investasi yang kita tanamkan itu paling nggak returnnya 6% gitu ya? Itu baru Yes. yang lumayan tepat gitu ya? Oke. Iya. Kemudian Iya. bagi orang yang baru nih ya, kayak saya kan ini karena sudah umur usia seksi ya. Kita tuh udah usia seksi, seket siji. Masih ingat Ya. bahasa Jawa? Seket siji. Udah 51 kita kan harus mempersiapkan ya, dan saya sendiri baru mengenal tentang investasi-investasi ini. Jadi kalau mau terjun atau mau ingin mulai investasi itu apa yang penting sih untuk memulainya? Dari mana mulainya? Apa saja yang penting? Dan gimana caranya? Sehingga uangnya itu yang kita invest nggak hilang. Yes. Jadi yang pertama itu kita harus memilih aset manajemen, ya, yang memang secara modal itu kuat, ya. Lalu kedua, kalau bisa aset manajemen itu yang Ngomong-ngomong itu aku belum mengerti loh kalau yang reksadana yang pendapatan tetap terus money market, coba terangin dong, kan aku pemula banget nih. ya. Jadi kalau money market itu isinya depositonya itu produk reksadananya itu isinya itu deposito dari beberapa bank. Jadi kita kombinasikan beberapa bank sehingga nanti kita dapat tingkat rate tertentu misalnya kan gitu loh. Ya, bisa juga nanti dicampur dengan obligasi. Obligasi itu adalah salah satu instrumen investasi yang aman, ya. Yang kita cari itu adalah yang dikeluarkan pemerintah atau government, ya. Nah, itu isinya semua seperti itu. Lalu kedua, reksadana pendapatan tetap artinya itu isinya semua government bond, obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya. Kalau misal kita beli sendiri obligasi tersebut, itu kan minimal kita harus punya uang 1 miliar. Tapi kalau memang kita mau beli reksadana, kita kan bisa beli unitnya, ya. Entah unitnya nanti per 100.000, atau per 500, atau per 1 juta misalnya, kan. Kita dapat beberapa unit. Jadi itu sebetulnya nanti kombinasi itu semuanya, ya. Lalu kita misalnya reksadana saham. Saham itu adalah tanda kepemilikan suatu perusahaan, misalnya kan. Kalau kita mengelola sendiri itu repot, ya, karena kita mungkin kurang informasi, kurang knowledge, lalu juga nggak ngerti gimana mengelolanya. Nah, kita beli reksadana, kita beli unit reksadana tersebut yang isinya saham-saham, isinya Astra Internasional misalnya, lalu Unilever, Telkom, lalu kita Bank BRI, bank segala macam. Itu kita beli sahamnya di dalam kumpulan tersebut, gitu. Jadi memang kita pilihin yang aman dan gampang sekali dicairkan gitu loh, Yos. Oke, yang aman dan gampang dicairkan. Minimalnya sendiri tadi ada yang nanya nih, kalau misalnya ini dari tadi Simple Story tanya sebentar saya baca dulu, naikin dulu. Kalau pemula bagusnya apa Pak Edwin dengan dana terbatas, misalnya 50.000 per bulan. Ini 50.000 per bulan apakah mungkin untuk ikutan misalnya kayak tadi reksadana atau apa, itu bisakah?
100.000 ya. Mhm. Mhm. Oke, jadi minimalnya 100.000. Ini ada lagi yang nanya, apakah asuransi termasuk kategori investasi juga? Mengingat batas kontrak asuransi misalnya 10 tahun. Namun makin lama nilai tunai kan makin menipis. Ini dari Demetria pertanyaannya. Ya, kalau saya pribadi asuransi itu memang ada namanya investasi tapi unit linknya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam asuransi tersebut, ya kita harus memastikan berapa persen dari apa namanya yang kita kita kasih itu tiap bulan itu, ya kan? Itu berapa persen untuk investasinya, ya, berapa persen untuk asuransinya gitu loh. Oke, jadi sebaiknya dipisahkan aja ya. Kalau mau asuransi, asuransi saja. Kalau mau investasi, ya dengan alat yang terpisah ya. Jangan disatukan gitu ya. Oke, mungkin menjawab ya, Demetria. Nah, kalau tadi kan kita kan baru belajar ya. Pastinya kan kita ingin kalau belajar langsung gagal kan setengah mati ya. Down. Jadi kalau kita pengen belajar investasi yang menghasilkan tapi aman, itu bagaimana ya? Investasi yang aman, ya itu tadi. Jadi kalau memang Bapak Ibu misalnya mau masuk ke investasi aman adalah reksadana. Karena kita juga kan nggak perlu memfokuskan ke satu ke satu saham, atau tidak perlu fokus kita itu nanti hanya untuk melihat investasi tersebut, ya. Jadi kita serahkan misalnya kepada fund manager yang memang berkualitas, ya, dan kita beli unit reksadana tersebut. Seperti itu. Kalau menurut sekarang bagi pemula sangat bagus sekali kalau masuk ke reksadana, Justin. Oke. Seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan dari Bu Evi. Bentar, saya scroll dulu. Bu Evi. Pak Edwin, untuk yang trading, rekomendasi saham buat trading jangka pendek 1-2 minggu itu apa, Pak? Oke, ini kayaknya Bu Evi. Waduh, itu ahli nih ya. Nggak seperti saya nih yang baru belajar. Iya, kalau itu ada cukup banyak saham-saham yang untuk trading yang lagi rame sekarang itu terkait dengan perbankan yang terkait dengan digital, ya itu lagi rame. Kalau mau juga masuk ke saham-saham properti, ya, ya memang sekarang cukup banyak sentimen yang masuk ke dalam saham sektor tersebut, ya, atau mungkin saham berbasis konstruksi. Nah, itu juga menarik untuk dilakukan trading untuk mungkin seminggu 2 minggu ke depan, ya. Seperti itu kira-kira. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau beli emas di Tokopedia, gimana Pak Edwin? Misalnya pas belanja online ada pembulatan dengan uang receh, itu gimana nih? Iya. Kalau jadi investasi terkait emas gitu ya? Iya, kan ada tuh kalau beli di Tokopedia bisa investasi emas ya. Ya. Nah, kalau menurut saya gini, jadi kalau kita lihat emas kan salah satu investasi yang tradisional, ya, seperti saya katakan di awal tadi. Tapi kembali lagi kita mesti bandingkan antara misalnya emas, deposito, lalu kita lihat obligasi, saham, reksadana. Kira-kira tingkat pengembalian mana nih yang lebih tinggi, ya kan? Sehingga nanti kita bisa mendapatkan tingkat pengembalian atau return yang lebih optimal. Nah, itu jadi kita perlu berbandingkan gitu loh. Lalu kita lihat juga adalah tingkat safety-nya, misalnya sebagai contoh, ya. Itu juga mungkin perlu kita perhatikan juga, ya. Kalau kita lihat ini saat ini emas ini lagi dalam tahap menurun, ya, dalam tahap declining, ya, dia punya harga, ya. Tahun kemarin sempat di 1,1.100.000 per gramnya.
sekarang tinggal 750 ribuan, jadi agak turun. Jadi ini terkait lagi dengan ketika suatu negara itu dia punya pertumbuhan ekonomi meningkat, ya, dia pasti akan mencari investasi yang lebih beresiko, aset-aset yang lebih beresiko, ya. Jadi emas akan ditinggalkan, ya, lalu mereka nanti masuk ke investasi yang lebih beresiko, ya. Karena harapannya itu return nanti akan lebih tinggi ketimbang kita masuk ke dalam investasi yang tidak begitu resiko, ya. Nah, itu yang sedang terjadi di tahun 2021 ini karena apa? Ekonomi yang sudah berjalan, vaksin sudah mulai berjalan, ya. Aktivitas bisnis sudah mulai berjalan sehingga nanti sektor-sektor itu akan semakin bertumbuh. Jadi menurut saya sih lebih bagus kita ambil aset, ya, atau instrumen keuangan yang lebih beresiko tetapi returnnya akan lebih tinggi ketimbang hanya emas, seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Ini ada Ibu Laura. Halo Pak, sore Pak, salam kenal. Bagaimana dengan investasi digital money ya Pak? Gimana nih, Ya. Pak? Ya, kalau menurut saya sih, kalau memang kita sudah punya pengetahuan, knowledge yang tinggi soal entah itu cryptocurrency atau segala macam, itu bisa. Tapi itu tergantung juga seberapa besar kita punya knowledge, lalu itu pertama, lalu kedua, seberapa besar daya tahan kita terhadap risiko tersebut. Karena volatility atau fluktuasi daripada digital currency tersebut itu sangat tinggi sekali gitu loh. Jadi bisa tiba-tiba kita untung 25%, tiba-tiba kita bisa turun 75%, naik lagi 30%, turun lagi 40%. Nah, apakah investasi seperti itu yang ingin kita dapatkan atau kita harapkan, ya? Karena buat saya investasi itu adalah terkait dengan kenyamanan, ketenangan, sehingga kita tidak stres kalau punya suatu investasi begitu. Jangan sampai nanti kita punya investasi malah kita punya darah tinggi naik, kita jadi jantungan, ya kan? Nah, deg-degan ya, deg-degan terus. Iya, jantungan. Iya, Pak. Umur itu mempengaruhi juga ya. Ini berkaitan ini dengan pertanyaannya Pak Handoko. Apakah kripto itu aman? Berarti tadi kripto itu termasuk nggak aman ya kalau dari penjelasannya Bro Edwin? Bukannya nggak aman, tapi saya pribadi karena terlalu volatile, terlalu fluktuatif, sehingga mungkin ada beberapa orang yang nggak nyaman tentang investasi di cryptocurrency itu karena itu tadi pergerakannya sangat sangat tajam kenaikan turunnya, cepat ya. Sehingga Iya, jadi takutnya kita jadi jantungan, jadi darah tinggi, seperti itu gitu loh. Ya, oke. Deg-degan terus ya kalau Iya. Oke. Nah, kalau bagi pemula-pemula itu apakah ada rekomendasi buku atau rekomendasi tutorial yang bisa dipakai sehingga kita tuh ya tadi melek investasi lah. Bagaimana menentukan investasi yang mana gitu ya. Kalau buku sebetulnya banyak, kalau buku itu ada di Gramedia cukup banyak ya. Tetapi sebetulnya kalau bisa itu Bapak dan Ibu yang calon investor itu mungkin bisa bergabung ke suatu aset manajemen. Nanti ketika Bapak Ibu datang ke suatu aset manajemen, Bapak Ibu nanti akan diarahkan oleh salesnya, oleh fund manajernya, diarahkan kira-kira mau cocok untuk investasi reksadana yang mana, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kita kebanyakan baca buku, tetapi nggak investasi. Jadi kalau bisa paralel, ketika kita mau investasi, kita juga, ya gitu. Jadi paralel aja. Kita sekarang knowledge tentang informasi tentang investasi banyak sekali di Google, di segala macam. Tapi kalau mau aman, mau nyaman, pergi aja ke datang suatu aset manajemen, ya kan? Nah itu nanti kita bisa jadi
klien atau jadi customer-nya, nanti akan diarahkan oleh mereka. Seperti Ada itu yang kira-kira meng-guide menurut saya ya. wise. Oke. Mhm. Ya, Ini ada benar. pertanyaan lagi. Teman ada yang ajak saya ikut Kompas aplikasi untuk investasi dengan modal 100.000. Dia bilang dalam 5 hari sudah balik modal. Is it too good to be true, Pak? Menurut Bapak gimana? Ya, gini aja lah. Yang paling gampang itu kalau misalnya tingkat investasinya itu jauh di atas bank, itu perlu kita pertanyakan, ya. Mhm. Itu kalau too good to be true berarti harus hati-hati ya. Mhm. Nah, ini ada lagi, sebetulnya kapan saat yang tepat untuk investasi, Pak? Apakah saat market sedang dip seperti saat ini atau saat ini sebaiknya kita masuk? Mhm. Diterangkan coba Pak Edwin. Bro, ini gimana nih? Kalau sekarang sedang dip ini apakah saatnya masuk? Mhm. Ya, halo. Halo, halo. Ya, silakan. Apakah dengar? Ya, oke. Jadi Ya. kalau mau investasi itu sebetulnya bisa kapan aja, at any time sebetulnya, ya. Nah, yang terpenting itu adalah kita memulainya dulu. Ya, jadi ketika market itu turun atau ketika market itu naik, itu kita bisa mengalami keuntungan sebetulnya. Ya, nah kalau market lagi turun seperti ini, itu juga sebetulnya time to buy karena ketika market itu lagi boleh dikatakan lagi ketakutan, lagi khawatir. Kalau menurut contrarian teori itu bagus untuk masuk ke dalam investasi suatu investasi. Oke, justru saat-saat sekarang ini adalah saat yang bagus untuk investasi ya. Makanya nih saat yang tepat Ya. untuk panggil Bro Edwin. Ada lagi yang ingin ditanyakan para peserta sekalian? Silahkan ditulis. Jadi kita akan bahas pertanyaan-pertanyaannya dari expertnya ini. Kalau ada juga yang pernah mengatakan ada apps tertentu ya bagi pemula katanya untuk tadi yang pertanyaan Ibu Lora ya. Untuk money trading yang di cryptocurrency itu. Nah, apakah ada apps yang aman? Ada beberapa yang bilang, ada sih yang menyebutkan nama, tapi saya nggak tahu nih, yang menurut Bro Edwin itu yang aman, yang mana ya? Iya, jadi gini, itu semua apps itu kan sebetulnya adalah buatan manusia sebetulnya ya. Jadi kalau saya pribadi sih yang paling bagus untuk menentukan kemana kita berinvestasi atau investasi apa itu adalah kita sendiri ya. Saya tidak pernah percaya dengan apps seperti itu ya. Saya lebih ngambil judgement itu dari dari saya pribadi ya. Nah, jadi menurut saya sih seperti itu gitu. Jangan sampai karena itu kan nanti ada berdasarkan AI, artificial intelligence, ada yang sifatnya robotik segala macam ya. Jadi menurut saya sih kalau memang baru awal investasi, baru mulai investasi, lebih bagus untuk mulainya pelan-pelan ya kan sambil kita mengerti nanti bagaimana investasi terhadap suatu produk tertentu. Jadi jangan sampai langsung masuk langsung seperti itu. Wah, itu nanti kita akan ketinggalan sekali nanti untuk mengetahui tentang hal tersebut. Menurut saya seperti jadi kita mulai pelan-pelan aja investasi sampai kita mengerti karakteristik daripada investasi yang kita lakukan tersebut. Apakah ada yang misalnya ada teman saya yang install apps di handphonenya kemudian menginvestasikan uangnya lewat apps tersebut? Apakah mungkin nanti uangnya bisa hilang gitu atau itu pasti aman? Bagaimana menentukan bahwa apps ini aman?
apa kriteria yang harus kita lihat sehingga kita yakin bahwa oh ini pembuat apps-nya itu nggak bakalan lari dan bawa uangnya? Nah, kalau menurut saya lebih bagus Bapak Ibu itu pergi ke aset manajemen atau ke sekuritas, suatu sekuritas yang atau suatu aset manajemen yang memang sudah dilindungi oleh OJK. Itu penting dulu. Jadi kita tahu di mana kantornya, di siapa pengelola segala macam, ya. Nah, nanti dari sekuritas atau dari aset manajemen tersebut mereka punya apps tersendiri yang membantu dari investor tersebut, ya. Jadi kalau menurut saya lebih bagus seperti itu. Karena apa? Kalau kita investasi ke suatu perusahaan sekuritas atau aset manajemen yang sudah di bawah OJK, dana kita pasti aman. Jadi menurut saya adalah kita apply dulu, kita masuk dulu ke suatu sekuritas atau aset manajemen, dan mereka nanti akan memberikan bimbingan terhadap apps yang mereka punya. Jadi kan apps itu sebetulnya, ya kalau terkait dengan reksadana mungkin mau subscribe, mau beli unit, atau mau cairkan unit, atau mau tarik uang gitu ya. Kalau di sekuritas itu lebih membantu misalnya kalau kita udah ekspor terkait dengan technical analysis. Jadi menurut saya yang lebih wise, lebih bijak itu kita pergi ke suatu sekuritas atau aset manajemen yang di bawah yang punya izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu lebih bagus menurut saya. Pokoknya harus dilihat ya, ada izinnya enggak. Kalau ada izinnya paling enggak Ya. itu udah terjamin dari OJK ya. Oke, ini ada Ya, pertanyaan dari Simple Story. Kalau ngajarin anak gimana ya? Maksudnya biar kenal dengan investasi. Ya, sebetulnya sih banyak sekali caranya ya. Kayak misalnya saya juga ngerti putra saya tiba-tiba SMA udah beli reksadana sendiri misalnya kan. Nah, menurut saya sih mungkin bisa misalnya masuk ke pergi ke Google, misalnya cari di Google itu diketik aja dulu atau dicari informasi tentang investasi. Nah, setelah kita mengerti sedikit tentang investasi, saya sarankan untuk pergi ke sekuritas atau aset manajemen di mana dikuasai Bapak Ibu yang ada berdiri, yang punya izin dari OJK, ya. Nah, dari sana nanti Bapak Ibu bisa dibimbing sebetulnya oleh salesnya, oleh bagian researchnya, atau oleh fund manajernya. Kira-kira cocok untuk investasi di produk misalnya reksadana apa. Gitu menurut saya, ya. Jadi kalau untuk informasi sebetulnya cukup banyak sekarang dari Google, ya. Tetapi kalau untuk lebih bagusnya, untuk lebih pastinya, sebaiknya pergi ke suatu aset manajemen atau suatu sekuritas yang terdaftar oleh OJK. Oke, ini pertanyaan lagi dari Bu Evi. Untuk berinvestasi, apa saja yang perlu dilihat dari sebuah perusahaan agar investasi kita bisa bertumbuh? Ya, pertanyaan bagus ya. Menurut saya pertama itu adalah kita perlu melihat berapa sih modal dari perusahaan sekuritas atau aset manajemen tersebut, ya. Lalu kedua itu adalah apakah mereka itu dapat izin mereka, seperti contoh MNC, ya kan kita punya MNC, kan kita punya grup yang besar, ada RCTI, Global TV, MNC TV, ada iNews misalnya kan, gitu ya. Jadi sehingga kalau terjadi sesuatu itu gampang di bail out oleh perusahaan yang besar, ya. Lalu selanjutnya itu kita membeli suatu produk, ya, reksadana atau mungkin saham yang memang sudah terdaftar di OJK, sudah punya izin di OJK. Jadi menurut saya sih yang terpenting adalah kita juga tahu di mana kantor pusatnya, kita tahu di mana kantor cabangnya, sehingga ketika informasi kita butuh penjelasan atau butuh sesuatu, kita tahu mesti pergi kemana, ya. Nah, itu mungkin beberapa tips yang menurut saya yang bagus untuk kita lakukan supaya ini kan duit kita, dana kita, ya kan. Jadi jangan sampai nanti tergiur dengan ini pendapatnya bisa 30% per tahun atau 10% per bulan. Itu sebetulnya udah pasti adalah investasi yang memang pasti itu bodoh. Kalau udah menjanjikan misalnya 10%, 20% itu pasti investasi bodoh. Ya? Pasti bodoh.
Yes, pasti bodong Oke. dan itu kayak semacam Ponzi scheme gitu loh ya. Nah, seperti itu. Mhm. Ini ada Ibu Kartika yang bilang, saya juga masih belajar investasi. Kondisi saat ini bunga deposito sangat rendah. Jadi saya lebih pilih investasi di surat berharga negara yang bunganya lebih Ya, tinggi. Nah, kalau ya. saya sambung ya, kalau investasi di P2P online, app seperti Coinworks, Bareksa, Tanam Duit, dan lain-lain yang diakui OJK, itu gimana menurut pendapat Bapak? Mereka juga sudah dapat Halo? izin dari OJK. Ya, halo? Halo? Iya. Mhm. Oh, kalau menurut saya seperti tanam duit segala macam itu bagus karena mereka memang sudah dapat juga izin dari OJK ya. Mereka memang menjual produk-produk reksadana ya. Jadi itu dan kita memang punya counterparty yang seperti tadi dikatakan ya. Karena memang itu adalah salah satu perwakilan juga dari aset manajemen, kita bekerja sama dengan mereka, sehingga di dalam misalnya kayak tanam duit atau apalah namanya itu, dan mereka nanti punya ada reksadana-reksadana dari berbagai aset manajemen sebetulnya. Ya itu tinggal kita pilih. Kira-kira kita mau apa namanya, mau reksadana yang mana dan dari aset manajemen yang mana, seperti itu. Itu bagus. Oke, jadi kuncinya ini diakui oleh OJK, itu kuncinya dulu ya. Ya, Sehingga kita merasa, oh ya, ya ya, udah dapat izin dan itu aman gitu ya. ya, Oke, ya, kalau ya. punya utang masih bisa invest atau harus lunas utang dulu? Ini gimana, sorry, simple story. Kalau punya utang masih bisa invest atau harus lunas utang dulu? Aha. Oke, silakan bro. Punya utang itu lebih besar 30% dari pendapatan kita ya kalau menurut financial planner ya jangan lebih ya karena biasanya ya kita tuh kalau kita membagi pendapatan kita 30% untuk investasi 40% itu untuk apa namanya untuk kehidupan kita misal kebutuhan sehari-hari mungkin 30% bisa kita gunakan untuk berhutang ya tetapi jangan lebih dari 30% dari pendapatan kita ya. Jadi kalau memang sudah lebih, sebaiknya sih menurut saya dikurangi dulu bobot daripada atau porsi daripada hutangnya dulu. Seperti itu lebih bijaknya. Oke, jadi boleh-boleh aja tapi ingat hutangnya nggak boleh 30% dari pendapatan ya. Oke, Ya, alright. Nah, kalau kita lihat ini waktunya tinggal 11 menit lagi. Silakan bagi para peserta yang ingin menanyakan lagi, masih ada 11 menit waktunya. Kita pengen dengar juga ceritanya awal-awal mula investasinya Pak Edwin ini, Bro Edwin, apakah selalu berhasil atau pernah juga mengalami kegagalan nih? Kan ahlinya ya. ya, iya. Jadi sebetulnya saya itu cukup terlambat mengatur tentang investasi karena saya baru tahu investasi itu ketika saya ambil S2 di Inggris, ya kan? Ketika saya di Inggris, saya ambil apa namanya masalah tentang portofolio investasi, ya. Jadi apa namanya pastinya itu ada apa namanya pernah juga mengalami kerugian. Tetapi biasanya mengalami kerugian itu adalah ketika kita itu investasi dalam jangka pendek. Tapi kalau tujuannya kita untuk jangka panjang itu pasti akan sangat menguntungkan. Kecuali kalau tadi trading sehari sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali itu pasti nanti kita akan banyak kehilangan apa namanya entah kehilangan dana kita atau mungkin kehilangan apa karena faktor apa namanya fee kita segala macam ya. Lalu kedua itu juga kita mesti tahu investasi di apa yang mau kita kita mau lakukan misalnya kan gitu loh. Apakah kita mau di mata uang ya ataukah memang kita mau di saham atau mau kita di reksadana ya. Jadi kalau memang sifat itu jangka pendek itu pasti akan merugikan. Kalau menurut saya sudah apa namanya hampir lebih 20 tahun saya berinvestasi. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang, jadi kita nyicil misalnya beli reksadana saham atau reksadana pendapatan tetap, itu kita pelan-pelan kita masukin 100.000 atau 1 juta. Jadi tapi bertahap terus menerus itu pasti sangat menguntungkan sekali. Karena apa? Karena nanti ada
istilahnya capital gain, dan itu nanti ada dividen juga kalau memang kita beli misalnya reksadana saham tersebut ya. Jadi kalau yang sifatnya sangat jangka pendek itu biasa merugikan. Tetapi kalau lebih bagus itu adalah investasi untuk yang jangka panjang. Itu pasti menguntungkan. Seperti itu. Oke, jadi sebaiknya kita investasi untuk jangka panjang sehingga nggak istilahnya kadang-kadang karena emosi pengen dapat gain ya, Yes. Akhirnya kita jadi Ya. malah rugi gitu ya. Oke. Benar Kemudian sekali. kalau sukses story-nya gimana? Apakah ada yang wow waktu investasi sukses banget, ngerasa wow bahagia banget nih, berhasil itu, bisakah ada sharing ceritanya? Iya, jadi waktu saya pertama kali pulang dari sekolah, ya kan, kebetulan ada krisis ekonomi, krisis currency waktu itu kan, ya. Jadi saya sekolah biaya sendiri, biaya orang tua, ya. Jadi waktu itu saya tahu nih bahwa rupiah akan terjun bebas ke level 14.000, 15.000, ya. Nah, jadi waktu itu saya dapat informasi, lalu saya tukarkan seluruh uang rupiah dari orang tua saya, keluarga saya itu untuk dimasukin ke dolar. Jadi saya bilang sisakan saja untuk kehidupan sehari-hari. Ya, akhirnya apa? Di tahun 98 itu saya pada waktu 98 saya berhasil mendapatkan keuntungan pada tahun itu, yaitu sekitar 900 juta. Wow, ya, di tahun 98. Akhirnya saya bisa membeli rumah orang tua saya, ya, dan saya dapat 2 mobil pada saat itu di tahun 98. Itu 98. Jadi ya? uang sekolah saya juga akhirnya terbayar selama saya kuliah di Inggris sekitar 2,5 tahun. Keren banget. Oke, jadi kalau saya boleh simpulkan tadi ya, kalau investasi itu adalah menyisihkan pendapatan ya, bukan utang, gitu ya. Jadi yang nantinya bisa berkembang biak karena itu nggak ada batasnya. Pekerjaan dan kesehatan itu ada batasnya, tapi kalau investasi itu nggak ada batasnya. Jadi kita harus mulai investasi. Kalau bisa 30% dari penghasilan dan bisa mulai dengan reksadana atau yang hasilnya lebih besar dari deposito atau tabungan, tapi bukan yang menjanjikan sesuatu yang pasti besar, sehingga biasanya kalau sesuatu yang lebih besar banget yang kelihatannya wow, itu too good to be true, it's not true, gitu ya. Benar. Kemudian sebaiknya kita juga harus sesuaikan investasi kita dengan time frame dan juga besaran dana kita. Sebaiknya sekitar kalau yang biasanya didapat adalah 6%-an gitu ya hasilnya, atau lebih dari deposito itu yang kelihatan aman gitu ya. Kemudian pilih alat manajemen yang kuat atau obligasi dari pemerintah, ataupun seperti yang tadi dibicarakan itu pokoknya ada izin dari OJK, itu paling enggak lumayan aman gitu ya. Sedangkan bandingkan tingkat return, pengembalian sekuritas dan OJK itu kita harus cek juga apakah sudah dapat izin atau belum. Kemudian lebih baik mulai pelan-pelan supaya bisa mengerti investasi apa yang aman untuk kita lakukan untuk menghindari kerugian. Oke. Kemudian apalagi mulai investasi dari sekarang ya. Kalau kita bisa mulai investasi dari sekarang, kita bisa mendulang hasil yang tak terbilang. Mungkin ada pesan-pesan lagi, kita masih ada punya 6 menit, Bro Edwin, tentang hal yang perlu kita lakukan untuk bisa melek investasi dan aman investasi. Iya, jadi memang menurut saya investasi harus dilakukan sekarang, ya, jangan ditunda-tunda, ya. Lalu juga sesuaikan juga dengan risk profile kita, dengan target kita, ya, lalu juga dengan kocek kita juga, dengan dana yang kita punya juga, ya. Lalu juga kita lihat, ya, kita saat ini dari masa yang memang lagi bertumbuh. Nah, jadi kalau memang kita masih agak sedikit muda atau masih masa-masa yang produktif, pilihlah investasi yang sifatnya growth, yang bertumbuh. Nanti mungkin kalau kita udah retired, ya, yang sudah sudah mau pensiun, baru kita alihkan ke investasi yang sifatnya lebih tetap, yang lebih lebih pasti seperti itu, ya.
Jadi menurut saya sih kalau kita melakukan seperti itu, niscaya kita punya investasi akan bertumbuh, ya seperti itu kira-kira mungkin pesannya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, para smart parents dan para sobat pendidik, kita sudah mendapat inspirasi banyak ya dari Bro Edwin. Nah, semoga nanti ke depannya kita bisa mulai melakukan investasi secara pelan-pelan. Dan kita juga mulai ajarkan anak-anak kita juga untuk mengenal investasi dari sejak muda. Mulai dari hal-hal yang sederhana dengan menyisihkan uang saku ya. Uang saku mereka, dan kita bisa sisihkan seperti tadi sarannya adalah dialokasikan untuk investasi, bukan kita belum planning untuk investasinya gitu ya. Jadi terima kasih Bro Edwin. Kalau nanti ada kesempatan selanjutnya, bila masih banyak pertanyaan dari para smart parents sekalian, boleh dong kita undang lagi. Pasti siap terbuka untuk Bu Justin. Oke, thank you banget. Jadi para smart parents sekalian, ingat, mulai investasi dari sekarang untuk mendulang hasil yang tak terbilang. Terima kasih Bro Edwin Sebayang, Pak Edwin Sebayang, terima kasih atas inspirasinya, dan kita akhiri Friday Dialogue sore ini, dan untuk selanjutnya semoga kita bisa bertemu lagi Bro Edwin. Thanks for joining. Amin. And thanks for participating. Thank you. Para peserta sekalian. Thank you untuk pertanyaannya. Have a nice day. Thank you. And stay safe and happy and healthy. Okay, thank you. God bless all. Terima kasih. Thank you.